Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini saya akan menyampaikan sedikit yang harus kita pahami, bahwa setelah Ramadan ini memang di antara manusia itu ada yang tetap istiqomah, ada yang futur, ya. Memang kehidupan manusia itu tidak lepas daripada sikap dalam dirinya itu semangat dan lemah. Ini wajar atau tidak wajar, Pak Bu? Kadang semangat, kadang lemah. Kadang istiqomah, bersungguh-sungguh, kadang futur, ya. Nah, ini hal yang lumrah. Ini hal yang wajar. Kenapa? Karena kita manusia. Ya, kita manusia, kita bukan malaikat. Ya. Kalau malaikat ini tidak pernah futur, Pak Bu. Ya. Malaikat tidak pernah futur. Kenapa? Karena Allah sendiri katakan di dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ya. Kalau kita buka ayatnya 19, 20, perhatikan. Wallahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yaitu milik Allah lah. Ya, perhatikan, milik Allah lah semua yang ada di langit dan ada yang di bumi. Jadi Allah sudah katakan di dalam ayat ini, pernyataan jelas, tegas, hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi manusia gak punya apa-apa, Pak Bu. Jangan mengatakan ini milik saya, ya. Ini milik Allah. Ini titipan dari Allah. Karena manusia gak punya apa-apa. Ya, ini katakan di sini. Jadi kata-kata lahu ini sebagai lamulkiyah, kepemilikan. Dan apapun yang ada di sisi Allah itu ada malaikat-malaikat yang dimana malaikat itu kata Allah tidak punya rasa sombong, tidak punya rasa angkuh, sombong. Dan malaikat itu tidak juga merasa letih, Pak, capek. Dalam ibadah kepada Allah itu nggak ada rasa capek, mboten enten, Pak. Nah, ini dua sifat yang dimiliki malaikat. Nggak punya sifat sombong, nggak punya rasa capek. Nah, sekarang kita tanya, manusia punya nggak sifat sombong, Pak? Lah, manusia punya nggak sifat capek? Pasti. Ya, makanya kita bukan malaikat. Jadi kadang kalau kita semangat, sungguh-sungguh, istiqomah, kadang kita futur, itu wajar. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah itu, seluruh para ulama sepakat, kita punya iman, tapi iman kita yazid wa yanqus. Kadang iman kita naik, kadang turun, Pak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah sepakat, 4 mazhab ini dan ulama yang lain, bahwa iman orang mukmin itu yazid wa yanqus. Enggak ada iman orang mukmin itu yazid terus, naik terus, enggak ada, Pak. Kalau iman orang mukmin itu naik terus, itu bukan orang mukmin, tapi nabi, rasul, Pak. Beda loh ya. Nah itu imannya naik terus, nggak pernah turun. Kenapa? Ujiannya berat dan dia punya tugas untuk menyampaikan risalah Allah wahyu. Nah kalau orang mukmin yazid wa yanqus, naik turun, yazid bi ta'ah, yanqus bil maksiat. Ketika dia sedang naik, sedang semangat ibadah, Pak Bu. Wah, banyak temannya, banyak jamaahnya. Ketika di masjid, wah luar biasa semangat. Tapi kalau sudah pulang, kalau sudah bekerja, kalau sudah ketemu dengan teman lamanya yang ahli maksiat, nah ini bisa-bisa ketularan, nah itu. Belum nanti pengaruh tetangga, belum pengaruh saudara, belum pengaruh yang lainnya. Nah ini bisa saja turun, saat itu turun gitu loh. Karena apa? Itu akan terkait dengan pergaulan, komunitas, relasinya dia, kedekatan dia kepada siapa, nanti turun saat itu. Atau bahkan dengan istri sendiri, dengan anak-anak sendiri bisa turun. Nah itu, lalai zikir, lalai baca Quran, kadang-kadang nanti marah-marah, ya toh, keluar nanti bahasa planetnya, kan gitu ya. Nah itu, dan masih banyak lagi. Nah, itu wajar, Pak Bu. Ya, ketika dia turun sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di sini malaikat tidak punya sombong, sifat sombong nggak ada. Kenapa? Setiap diperintah langsung siap, tidak pernah membantah, betul nggak? Ya, ini diturunkan di dalam surat
Apa? Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma'amara yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah mendurhakai Allah sedikit pun ketika setiap diperintah, Pak Bu. Ya, surat At-Tahrim surat 66 ayat 6. Ya, di akhir kalimatnya ditutup dengan kata la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat enggak pernah, Pak, mendurhakai Allah. Setiap diperintah kerjakan. Nah, kalau manusia, nggih, Pak Bu. Nanti. Alasan banyak sekali. Suruh sholat banyak alasan, suruh ngaji banyak alasan, suruh nutup aurat, berhijab banyak alasan, suruh bayar zakat banyak alasan. Apalagi ibadah-ibadah sunnah. Yang wajib aja kadang masih keleleran, Pak Bu. Nah, ini sering terjadi di tengah masyarakat kita yang mengaku Islam, Pak Bu. Ya, meskipun KTP-nya Islam, tapi kadang-kadang perbuatannya masih banyak durhaka kepada Allah. Kenapa? Sombong, ya. Jadi orang durhaka itu tandanya adalah orang yang sombong. Kenapa sombong? Apa pengertian sombong? Sombong itu kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak yang benar dan meremehkan manusia atau menghinakan manusia itu sombong. Jadi kalau ada orang yang menolak satu perintah saja dari Allah itu sudah sombong. Bukan kok sombong itu ada orang pakai pakaian baru, mobil baru, kendaraan baru, rumah baru, ya, itu dicap sombong. Belum tentu. Itu bukan sombong kata Nabi. Sombong itu kalau sudah dalam hatinya ada sifat menolak kebenaran wahyu Allah, perintah Allah, meskipun satu ayat, itu sudah sombong. Yang kedua, tidak pernah letih malaikat. Kalau manusia capek. Buktinya yang ngaji ini pasti capek nggak, Pak? Capek, Pak Bu. Duduk 1 jam aja udah capek, ya. Loh, wajar manusia. Ngaji 1-2 jam capek, Pak. Ya malaikat ngajinya berapa kali? Ya nggak ada ngaji ya. Ibadahnya sudah berapa tahun? Ya, ada nggak malaikat yang sujud, ruko itu nggak berhenti? Ada nggak? Ada, Pak Bu. Ya. Jadi dijelaskan oleh para ahli tafsir itu malaikat-malaikat yang di sisi Allah itu mulai diciptakan sampai nanti tanda kehancuran alam semesta atau hari kiamat, mereka tuh sujud itu nggak pernah bangkit, Pak. Sudah berapa puluh ribu tahun sejak alam semesta diciptakan, itu nggak pernah bangkit dari sujudnya. Yang ruku tidak pernah bangkit dari rukunya, sampai seperti itu. Yang bertasbih, tahmid, ya, itu mereka tidak pernah berhenti, Pak Bu. Tasbih, tahmid terus siang dan malam. Ya memang malaikat kerjanya seperti itu. Apa ada malaikat Pak masak, ya, malaikat kerja, kuli bangunan ada? Nggak ada. Memang tugasnya suruh ibadah dia. Ya, makanya malaikat tidak pernah letih, tidak pernah capek. Yusabbihuna al-lail wan nahar la yafturun. Maka malaikat bertasbih siang dan malam dan tidak pernah mereka berhenti-henti. Makanya kata-kata yafturun, fatara yaftun itu futur. Futur itu apa? Ya, lemah, bosan, berhenti dalam ibadah itu futur. Makanya pasca Ramadan, Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang yang dia itu futur, ya, nah futur itu nanti dibagi menjadi 2. Ada futur yang dia meninggalkan kewajiban, ada futur dia meninggalkan sunnah. Kalau futur meninggalkan sunnah, maka itu masih ditoleransi sama Allah, Pak Bu. Jelas? Futur meninggalkan sunnah, misalkan biasanya dia sholat taraweh, biasa dia sholat rawatib di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, malas dia, malas tahajud, malas sholat rawatib, malas sholat sunnah yang lain, ditinggalkan. Ini futur kan? Ini dia tinggalkan sunnah. Ini masih dimaafkan sama Allah, artinya tidak dosa dia. Dia tidak dosa. Kenapa? Karena saat itu memang dia ini dalam kondisi futur yang tidak klimaks meninggalkan kewajiban sehingga tidak menyebabkan dosa atau tidak menjadikan pengurangan iman dia atau tidak merusak iman dia karena masih meninggalkan yang sunnah. Jelas? Nah itu. Ini futur yang pertama. Lah, futur yang kedua ini bahaya. Ini meninggalkan yang wajib. Nah, ini baru ada sanksi, Pak Bu. Jadi ketika orang itu sudah meninggalkan yang wajib, sholatnya sudah ditinggalkan, ya. Kemudian apa lagi, Pak? Yang wajib ini, ya. Selain sholat apa? Ngaji, ya, sudah nggak ngaji lagi, nggak mau belajar ilmu agama,
nggak menuntut ilmu. Ini kan wajib. Nah, yang wajib ini ketika ditinggalkan karena futur, ini sudah ada sanksi dosa nih. Maka dari sini para jamaah Bapak Ibu, pentingnya kita untuk senantiasa menjaga iman itu penting, ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita istiqomah tadi. Bagaimana supaya istiqomah? Supaya istiqomah itu adalah senantiasa perbanyak berdoa kepada Allah agar tetap dikasih jiwa hati yang istiqomah. Bagaimana doanya? Allahumma anta Rabbuna warzuqnal istiqomah. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepada diriku yaitu istiqomah dalam ibadah kepadamu ya Allah. Jangan sampai futur, jangan sampai lemah, jangan sampai males setelah Ramadan ini ya Allah. Terus banyak berdoa. Doa dari mana ini? Yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib, riwayat Al Hasan, ketika menjelaskan tafsir surat Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Jelas Bapak Ibu? Nah, maka oleh karena itu selain kita berdoa, perbanyaklah kita bergaul dengan orang-orang solih. Perbanyaklah kita mendatangi majelis ilmu. Perbanyaklah kita ini berbicara dengan Allah lewat bacaan Al-Quran, ya. Perbanyaklah kita berdoa, istighfar juga, minta ampun kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan itu adalah bagian kunci supaya tetap istiqomah. Karena memang pada hakikatnya tidak kita ragukan, hati itu selalu kadang-kadang turun naik, iman turun naik, ya. Maka supaya tidak turun amblek Pak Bu, ya. Berarti apa? Istilahnya pada titik klimaknya, ya. Jangan sampai nanti keluar dari kewajiban, apalagi sampai ninggalin sholat, sampai berbuat syirik, naudzubillah min dzalik. Sudah ambiar Pak Bu, hilang semua amal yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Itu saja kurang lebihnya yang kami sampaikan kepada para jamaah. Semoga ini bisa memberikan motivasi kepada kita akan pentingnya saling menasihati dalam kebaikan. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna